Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kakak Iren mau sapa dulu semuanya. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan adik-adik, hari ini Minggu tanggal 22 November tahun 2020 kita dapat boleh bertemu kembali di ibadah online ini, ibadah Pelkat PAGPIB Jemaat Mangamaseang. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ayo semua adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Ceria 184. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa atas pernyataan-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk seluruh keluarga kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah Pelkat PA kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Mazmur pujian kita dari Mazmur 128 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tulisan yang tercetak keluar, kakak Iren yang baca, dan tulisan yang tercetak ke dalam, adik-adik yang baca. Berarti kakak Iren yang mulai ya adik-adik. Mazmur 128 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Nah, untuk merespon Mazmur pujian kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ciria 136. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sebelum kita membaca pembacaan Alkitab kita hari ini, kita berdoa dulu untuk meminta Roh Kudus dari Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melakukan ibadah online oleh kakak pelayan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab. Selanjutnya kami juga akan mengenalkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami boleh membaca, agar kami boleh mendengarkan apa yang sebentar kakak pelayan kami ceritakan, dan firman itu dapat menjadi kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jadi, surat Korintus yang kedua, pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-11. Karena pembacaannya ini agak panjang, jadi bacanya ganjil genap. Kakak Iren yang ganjil, adik-adik yang genap. Nanti di ayat 11 kita semua sama-sama, oke? 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, kita sudah membaca bacaan Alkitab kita hari ini.
Kakak Iren mau tanya dulu, masih semangat? Masih semangat kan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan lewat siapa kira-kira? Lewat siapa kira-kira? Benar sekali adik-adik, lewat Rasul Paulus. Tadi kita sudah mendengarkan isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Nah, yang adik-adik lihat di layar handphone, layar laptop adik-adik ini merupakan kota Korintus yang Kakak Iren dapat dari Om dan Tante Google. Nah, Paulus menulis surat untuk menceritakan pengalaman pelayanannya di wilayah lain seperti Makedonia dan Troas. Meskipun jauh, tapi Paulus selalu mengingat jemaat di kota Korintus. Itulah sebabnya ia menuliskan surat ini agar tetap memberi pengajaran sekalipun ia tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, adik-adik, di kota Korintus ternyata ada rasul-rasul palsu yang menyesatkan iman orang percaya. Mereka melakukan pelayanan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya dilihat dan dipuji orang. Ini adalah sikap yang tidak baik adik-adik. Sudah jelaskan kalau Tuhan melarang kita untuk melakukan pelayanan atau melakukan hal lain itu hanya untuk dipuji-puji orang. Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu bahwa tujuan dari pelayanan itu hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ingatlah bahwa setiap perbuatan yang terpuji juga adalah bentuk pelayanan adik-adik, pelayanan kita semua yang sederhana. Ketika kita berbagi roti, berbagi kue kepada teman kita, sungguh indah rasanya. Ketika kita makan kue, teman kita juga makan kue. Betul kan adik-adik? Nah, ketika di jalan juga adik-adik lihat seperti di gambar ini kan ada temannya adik-adik yang jatuh dari sepeda, adik-adik harus segera membantu, harus segera menolong temannya yang sedang kesusahan, adik-adik yang sedang terluka badannya karena jatuh dari sepeda. Tidak boleh diketawain ya. Nah, kalau di rumah khusus kelas tanggung ini kan sudah besar semua. Kalau di rumah boleh bantu adiknya kerjakan PR-nya. Toh, kalau bantu adiknya kerjakan PR-nya, terus tanpa minta sesuatu dari mama papa, pasti mantep. Pasti adik-adik sudah menunjukkan kebaikan hati adik-adik. Next, contoh lain ketika adik-adik di rumah kan masih sekolah online kan semuanya habis makan bisa dibantu mamanya cuci piring. Toh habis makan bantu cuci sendok kah, cuci piringnya kan pasti sudah bisa. Apalagi kelas tanggung sudah pasti bisa angkat piringnya ke wastafel, bersihkan mejanya habis makan. Kalau makan di meja makan, kursinya disimpan kembali dengan rapi. Betapa senangnya orang tua adik-adik ketika melihat adik-adik sudah mandiri, sudah pintar membersihkan rumahnya, membersihkan. Contoh lain juga membersihkan kamarnya. Toh, kalau habis mainannya disimpan. Nah, adik-adik
Semua yang kita lakukan itu merupakan perbuatan baik yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat teman, adik, kakak, dan orang tua adik-adik melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka pun pasti akan turut memuliakan Tuhan lewat perbuatan adik-adik. Nah, adik-adik, pesan kakak Iren lewat bacaan Alkitab hari ini, bagaimana adik-adik melakukan kebaikan bukan untuk mendapat pujian dari banyak orang dan membuat adik-adik mempunyai sikap sombong. Karena sikap sombong itu tidak baik. Adik-adik, coba adik-adik lihat Patrick aja bilang, ingat, kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena kita sangat kecil. Di mata Tuhan, kita semua itu sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi adik-adik tidak boleh mempunyai sikap yang sombong. Ingat, seperti yang Patrick bilang, semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita capai semata-mata karena Tuhan yang menolong kita, adik-adik. Adik-adik adalah calon pemimpin di masa depan. Pemimpin yang baik perlu memiliki sikap kerendahan hati dan hindari sikap yang memakan diri sendiri seperti sombong. Oke adik-adik, tetaplah berdoa, minta Roh Kudus menolong adik-adik agar menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat sikap tutur kata adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kakak Iren, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita doa syafaat, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan daku. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita doa syafaat, mari kita menyanyi buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas pernyataan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah minggu pagi lewat online hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, kami telah mendengarkan firman lewat kakak Iren. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena lewat firman hari ini kami diajarkan bagaimana kami hidup dengan penuh rendah hati, diajarkan kepada kami anak-anak untuk tidak sombong Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah adik-adik. Sekarang adik-adik masih melakukan sekolah lewat pembelajaran online. Tuhan, biarkan pembelajaran lewat online ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi masa depan yang baik buat adik-adik kami. Walaupun belajarnya masih lewat online, tapi kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai adik-adik ini agar mendapat prestasi yang baik, mendapat nilai yang baik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga guru-guru yang masih setia dengan baik, dengan tulus mengajar anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang dapat menggapai masa depan yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang tua kami
yang dengan penuh kasih sayang merawat dan menjaga kami sampai saat ini Tuhan, yang rela capek-capek kerja dari pagi Tuhan sampai malam untuk menghidupi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami mendoakan untuk Pelkat PA, GPIB Jemaat Mangamaseyang Tuhan, dalam setiap pergumulan lewat program-program yang mungkin ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana oleh kakak pelayan kami karena di saat masa pandemi ini, tapi kami berdoa kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Pelkat PA kami ini agar selalu dalam lindungan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kakak pelayan kami Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap masa sekolahnya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan temukan, yang sedang dalam masa perkuliahan Tuhan lancarkan Tuhan, agar kakak pelayan kami dapat menggapai cita-cita dan masa depannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berikan kakak pelayan kami hati yang tulus, hati yang sukacita dalam melayani kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja kami, gereja GPIB Mangamaseyang, yang di dalamnya ada Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, para majelis, pegawai kantor, kostor dan satpam, dan seluruh perangkat gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang mereka harus lakukan. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan bersama keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, agar terhindar dari setiap mara bahaya, terkhususnya Kota Makassar Tuhan, untuk melewati masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kami, menguatkan Kota Makassar agar dapat melewati masa pandemi ini dengan baik Tuhan. Di akhir tahun Tuhan akan melewati musim hujan, dan musim hujan boleh berlangsung setiap hari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kota Makassar ini, kota kami tempat tinggal Tuhan, agar kami terhindar dari mara bahaya. Apapun hal-hal yang buruk akan menghampiri kota kami, kiranya Tuhan Yesus menghalaukan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua, dan kami dapat melewati masa-masa pandemi ini, masa-masa di musim hujan ini dengan penuh kesehatan dan dengan melewati dengan baik Tuhan. Tuhan, kami landaskan setiap doa dan harapan kami ini Tuhan lewat doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Tadi Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar menjadi berkat dan pelebaran firman Tuhan.
Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati juga apa yang masih ada pada kami. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat menggunakannya dengan baik dan bijak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan pulang. Kami akan kembali dengan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu, memberkati kakak pelayan kami dalam setiap aktivitas dan kehidupan selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Amin. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita menyanyi sudah waktunya 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah, telah mendengarkan firman dari Kakak Iren. Sampai bertemu kembali adik-adik. Ingat, tetap semangat belajar, ingat jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, rajin pakai masker. Kalau ada hal yang ndak penting, jangan keluar dulu, oke? Adik-adik berdoa juga, semoga kita boleh bertemu langsung di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.